Halo sahabat sekalian, ketemu lagi dengan perkuliahan kita Pengantar Matematika Finansial 2. Kali ini kita akan belajar tentang allocating investment income. Kita belajar dua hal, yaitu portfolio methods dan investment year methods. Yuk kita lihat pengantarnya dulu. Motivasi dari materi ini adalah ketika kita mengelola investasi yang sumbernya adalah dari berbagai macam investor. Sangat umum ketika kita atau Anda bekerja di perusahaan investasi, Anda menerima dana investasi dari investor atau dari masyarakat, yang kemudian Anda akan mengalokasikan, mereka itu akan dapat rate berapa berdasarkan performa perusahaan Anda tentu saja, dan juga berdasarkan kriteria dari investornya. Tentu kemudian Anda akan berpikir apakah saya perlu untuk memberikan rate sekian pada orang ini, karena pada beberapa kasus itu mempertimbangkan dia sudah menginvestasikan dari lama misalnya, atau kita akan memberikan insentif kepada mereka-mereka yang baru. Kalau misalnya suku bunga suku bunga tabungan atau deposito itu naik dan Anda mau untuk mendapatkan lebih banyak investor baru, maka Anda perlu untuk memberikan insentif kepada investor baru. Nah, di dalam memberikan alokasi terhadap investment income itu, contohnya itu misalnya kalau kita mengelola dana yang misalnya kita punya kita mengelola dana pensiun misalnya. Dana pensiun itu kan pesertanya adalah, atau dananya adalah dari peserta, dan peserta itu dia membayar secara reguler dan kemudian nanti dia akan menerima di waktu tertentu ketika mereka pensiun. Sehingga Anda harus bisa memberikan alokasi yang pas, yang tepat kepada para peserta. Atau bisa juga Anda bekerja di perusahaan investasi yang nasabahnya atau kliennya itu adalah pengelola dana pensiun. Nah, biasanya kalau yang begini ini nanti Anda perlu untuk mengetahui bagaimana caranya mengalokasikan suku bunga terhadap investor Anda. Nah, untuk mengetahui atau untuk menentukan untuk menentukan rate untuk masing-masing investor itu, kita mengenal ada dua metode. Yang pertama adalah portfolio method, dan yang pertama adalah portfolio method, yang kedua adalah investment year method, atau bisa juga atau sering juga dinamakan sebagai new money method. Kenapa ini dinamakan new money? Karena kemudian dia mempertimbangkan apakah investor ini datang baru-baru saja, di tahun berapa dia investasi, itu akan dipertimbangkan. Oke. Di dalam portfolio method itu kita menggunakan average, kita menggunakan rata-rata. Jadi dia berdasarkan atas rata-rata. Jadi dalam satu perusahaan itu dihitung earningnya berapa, pendapatannya berapa untuk semua fund, untuk semua sumber investasinya, kemudian dihitung dan didistribusikan untuk setiap account. Jadi tidak akan perbedaan antara satu account dengan account yang lain, semuanya mendapatkan rata sama. Sehingga dalam hal ini new deposit atau kalau orang baru memasukkan dananya, dia akan mendapatkan portfolio rate ini yang sama. Nah, ini ada sedikit kekurangan. Tentu saja ini cukup mudah karena kita tidak memperhatikan kapan itu orang akan masuk, kapan dia itu memasukkan dananya. Langsung saja kita hitung berapakah pendapatan perusahaan, kemudian dibagi dengan semua nasabah dan Anda dapatkan rate-nya. Tentu saja ini sangat mudah, tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kalau terjadi atau ini kita menghadapi situasi di mana suku bunganya itu sangat berfluktuasi, naik turunnya luar biasa gitu. Ini tidak cukup menarik karena kemudian misalnya suku bunganya naik begitu ya, maka orang
suku bunga di luar, misalnya suku bunga deposito naik, kemudian Anda menggunakan rate yang sama, maka orang akan terstimulus untuk mengambil dananya dan kemudian menginvestasikan di tempat lain, deposito misalnya. Ini sangat mungkin terjadi. Jadi kalau misalnya market rate-nya itu meningkat secara tiba-tiba, ya secara signifikan, maka portofolio rate-nya ini akan rendah, biasanya begitu, sehingga orang-orang akan mengambil uangnya, atau setidaknya Anda tidak akan mendapatkan new deposit, Anda tidak mendapatkan investor baru karena di tempat lain suku bunganya lebih tinggi. Jadi kita menggunakan rate yang sama untuk portfolio method. Nah, metode yang kedua ini sedikit berbeda, apa yang dinamakan sebagai investment year method. Di dalam hal ini kita taruhlah misalnya kita bekerja di annual basis gitu ya, di dalam tahunan. Walaupun sebenarnya kita bisa juga bekerja dengan cara yang sama, kita bisa bekerja untuk jangka waktu yang lebih pendek, misalnya 1 bulanan atau 6 bulanan atau kuartalan dan seterusnya. Nah, di dalam investment year method ini, kontribusi dari investor itu akan dihargai sebagaimana atau berdasarkan atas kapan mereka itu masuk di dalam investasi. Jadi waktu pertama kali investasi itu dimasukkan ke dalam dana itu dimasukkan dalam investasi, itu akan mempengaruhi rate-nya. Jadi rate-nya bisa beda-beda antara satu investor dengan investor lain walaupun di tahun yang sama. Karena kita mempertimbangkan di dalam metode ini, kita mempertimbangkan kapan si investor itu masuk. Jadi dananya itu masuknya tahun berapa. Di setiap tahun bisa berubah, dan ini biasanya sangat umum ketika kita berhadapan atau kita menghadapi situasi di mana suku bunganya sangat berfluktuasi. Kemudian suku bunga ini itu kadang dinamakan juga dengan new money rate. Kenapa? Karena biasanya dia memberikan insentif kepada new deposit, jadi deposit yang investasi baru. Contohnya sebagai ilustrasi diberikan seperti ini. Jadi biasanya kita punya chart, kita punya tabel yang menunjukkan tahun di mana investor itu masuk dan di tahun di mana suku bunga itu diterapkan. Jadi kalau contohnya di sini adalah saya punya tabel dari tahun 2004 sampai 2012. Di masing-masing di kolom yang pertama ini menunjukkan tahun pertama kali investasi, dan yang di sini adalah tahun berjalan yang di baris pertama. Jadi kalau saya punya 6,4 ini, artinya ini adalah suku bunga di tahun 2004 bagi orang yang investasinya mulai tahun 2004. Sehingga kalau saya tidak mengambil dana investasi saya nanti di tahun 2005, itu nanti suku bunganya adalah 6,8%. Kemudian tahun 2006 7,1%, tahun 2007 6,9%, dan seterusnya. Kemudian kalau saya mulai tahun 2005, maka suku bunganya adalah 6,9 di tahun 2005, kemudian menjadi 7% di tahun 2006, dan 7% di tahun 2007. Kalau kita perhatikan di tahun yang sama, misalnya di tahun 2008 gitu ya, kita punya berbagai macam suku bunga. Tergantung kapan si investor itu datang, kapan si investasi itu mulai. Jadi kalau mulainya tahun 2004, sama-sama di tahun 2008 kita punya suku bunganya adalah 7,3%. Kemudian kalau dia mulainya 2005 jadi 7,4% dan seterusnya. Nah, kalau Anda perhatikan ada masa-masa di mana kita punya rate yang sama. Contohnya ini.
Contohnya di tahun 2012 kita punya 4,7 itu berlaku untuk mulai tahun 2004 sampai 2007. Kemudian yang tahun 2011 ini kalau Anda perhatikan kita punya rate yang sama untuk tahun 2004 sampai 2006. Nah, ini yang menarik di dalam investment year method, biasanya kita punya jangka waktu kapan kapan waktunya, sampai kapan dia nanti punya pertimbangan kapan investasi itu dimulai. Jadi kalau lebih dari waktu tertentu, dia nanti akan sudah mengikuti seperti portfolio method. Jadi dalam hal ini kalau di dalam contoh kita ini masanya adalah 5 tahun. Jadi kalau Anda perhatikan di tahun 2012 itu investasi yang lebih dari 5 tahun, lebih atau sama dengan 5 tahun, lebih dari 5 tahun itu akan dikenakan suku bunga yang sama. Jadi kalau 2007 ini kan lebih 5 tahun, kemudian 2006 tentu saja, yang investasi yang mulai 2005 tentu saja. Demikian juga di tahun 2011. 2011 itu yang 5 tahun lebih itu mulai dari 2006 ke bawah. Jadi 2006, 2005, 2004 dan seterusnya. Sehingga kadang ini kemudian disajikannya itu dalam tabel yang nanti di dalam contoh kita ada tabel yang lain. Nah, tabelnya kadang dituliskan seperti ini. Jadi nanti ini berjalannya itu adalah begini nih. Jadi tahun 1992 itu suku bunganya di tahun pertama adalah 8,25, di tahun kedua 8,25, di tahun ketiga di tahun ketiga 8,4, di tahun kelima 8,5 ini, kemudian selanjutnya nanti ini 92, 93, 94, 95, 96, 97 nanti 8,35, kemudian 98, 8,6 dan seterusnya. Biasanya disajikannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah di tahun pertama, kolomnya itu menunjukkan rate di tahun keberapa dari investasi, dan kemudian nanti setelah itu di paling kanan itu biasanya sudah tidak mempertimbangkan lagi tahun berapa, karena itu sudah lebih dari masa yang disepakati sampai tahun berapa dia akan berubah atau berbeda-beda. Jadi biasanya begitu. Jadi garisnya bisa saya tuliskan kayak begini nih, kemudian nanti turun dan seterusnya. Jadi kalau 93 nanti suku bunganya adalah ke sana, kemudian turun dan seterusnya. Oke. Ini adalah investment year method. Nah, contohnya adalah ini. Misalkan kita itu invest sebesar 1.000 di 1 Januari 2004 dan 500 di 1 Januari 2005. Dalam hal ini total akumulasi di Januari 2013 itu akan saya mulai tahun biar tidak membingungkan, saya coba buang saja ini anotasi semuanya. Saya mulai tahun 2004. Jadi di sini posisinya. Kemudian ini 1.000, kemudian nanti di sini 1.000, kemudian saya punya 2005. Ini 500. Nah, diminta untuk mencari nilainya di 2013, Januari 2013, sehingga dia berjalan dari 2004 sampai 2000 ini sampai akhir nanti. Jadi Anda berjalan dari sini pengakumulasiannya. Oke. Jadi
1,064, 1,068, 71, 69, 73, 51, 49, 48, 1,47. Sorry, bukan ke bawah ya. Karena 2012 kan sudah di sini, jadi di sini nih. Oke. Nah, yang 2005 nanti kita juga bisa hitung. Nah, pertanyaannya adalah di tahun 2013 itu akumulasinya berapa? Coba kita hitung. Untuk investasi yang 1000, oke. Saya yang 1000 itu punya accumulated value-nya itu adalah accumulated value-nya adalah 1000 dikali 1,064 dikali 1,068 gitu ya. Jadi ya ini. Jadi nanti di tahun 2013 untuk kontribusi tahun 2004 itu akan akumulasinya akan seperti ini. 1000 saya kalikan dengan semua rate dari tahun 2004 sampai tahun 2012. Jadi di sini ke sana. Oke. Saya dapatkan ini 1688,75. Nah, sementara untuk yang kontribusi tahun 2005 berarti saya akumulasikan dari 2005 sampai 2013. Jadi saya punya ini ke sana gitu ya. Dan saya dapatkan 794,31. Sehingga totalnya saya akan dapatkan ini. Jadi untuk dua kontribusi itu saya dapatkan nilainya adalah 2483,06. Oke. Jadi kita mempertimbangkan kapan investasi itu masuk dan kapan investasi itu berjalan. Jadi kalau sama-sama tahun 2012, tapi kalau masuknya 2004 dan 2005 bisa jadi berbeda, tapi dalam hal ini ya sama. Misalnya saya contohkan misalkan tahun 2008 untuk investasi 2004 itu rate-nya adalah 7,3%, kalau yang dari 2005 itu adalah 7,4% dan seterusnya. Coba kita lihat contohnya. Contoh lagi. Misalnya saya diberikan tabel yang tadi yang kedua, tabel yang ini. Dan seseorang itu memberikan investasinya 1000 pada 1 Januari 97. Anda diminta untuk menghitung accumulated amount di 1 Januari tahun 2000. Yang pertama dengan investment year method, kemudian yang kedua dengan portfolio method, dan yang ketiga adalah kalau kemudian dia itu selalu mengambil lagi kemudian masukkan lagi, mengambil di akhir tahun selalu diambil dananya kemudian dimasukkan lagi, jadi setiap tahun menjadi baru seperti investor baru. Nah, kalau Anda perhatikan kita bekerjanya adalah kita masuknya di tahun 97, jadi saya punya di sini posisinya. Dan kemudian nanti saya diminta untuk menghitung sampai tahun 2000. 97 ke 2000 itu melewati 97, 98, 99. 3 tahun. Diminta untuk menghitung dengan menggunakan investment year method. Ini yang dengan menggunakan tabel ini. Kemudian portfolio method. Kemudian kalau diambil setiap tahun. Kalau diambil setiap tahun itu berarti tahun pertama terus begitu ya. Oke, coba kita lihat kalau under investment year method berarti kita nanti menggunakan rate ini. Jadi kalau Anda diminta untuk mengakumulasikan ya tinggal nanti saya tuliskan saja di sini. Akumulasinya adalah
1000 dikali atau saya tuliskan di bawah saja ya, biar lebih mudah karena rate-nya adalah di sini. 1000 dikali 1,095 dikali 1,095 dikali 1,096. Setelah Anda hitung, nanti Anda dapatkan nilainya adalah 13. Oke. Nah, ini untuk investment year method. Nah, sekarang kalau ditanya yang kedua itu adalah portfolio method. Portfolio method berarti mana rate yang kita gunakan? Kalau portfolio method berarti kita punya ini portfolio year. Sehingga yang saya gunakan adalah rate-rate yang di portfolio year, yang IY plus 5 ini. Jadi untuk 97, tahun 97 saya punya ini 8,35, kemudian 98 8,6, 99 8,85, dan nanti saya bisa hitung tahun 2000. Sehingga kalau saya hitung begitu ya, nilainya adalah 1000 dikali 1,0835 dikali 1,086 dikali 1,0885. Saya hitung jadinya adalah 1280,82. Nah, yang ketiga kalau dihantam rata semua dapatnya adalah sekian. Saya tidak mempertimbangkan masuknya kapan. Nah, sekarang kalau dia itu jadi tahun pertama terus. Kalau jadi tahun pertama terus berarti saya cek dulu apakah ininya jalan. Oke. Kalau tahun pertama terus, karena kemarin sudah selesai baru tahu kalau kalau mikrofonnya nggak jalan. Jadi saya agak parno nih kalau misalnya udah bikin tapi ternyata saya harus cek terus apakah berjalan dengan baik. Oke, yang ketiga, kalau kita itu punya kasus yang dananya itu diambil kembali setiap tahun sehingga dia merupakan tahun pertama. Nah, dalam tabel kita tahun pertama itu di mana? Tahun pertama itu adalah di sini nih, di kolom ini. Ini adalah rate tahun pertama. Jadi kalau orang masuk di tahun 92 itu rate-nya 8,25. Kalau tahun 93 8,5% dan seterusnya. Sehingga kalau saya diminta untuk menghitung akumulasinya kalau dia lakukan seperti itu, maka nanti saya gunakan tahun 97 itu adalah 95. Jadi 1,095. Kemudian 98 nanti 10%, 1,1. Kemudian 99 10% juga, 1,1. Akhirnya saya dapatkan 1324,95. Cukup superior ya, karena kalau Anda perhatikan di tahun pertama itu selalu seperti memberikan insentif bagi investor untuk datang, sehingga dalam kasus ini itu suku bunganya kan tinggi-tinggi gitu di tahun pertama, sehingga kalau saya lakukan pengambilan dana kemudian memasukkan lagi itu nanti akan memberikan hasil yang lebih banyak. Tentu tidak selalu begitu kasusnya. Berdasarkan tabel ini akan seperti ini, sehingga hasil akumulasinya jadi yang paling banyak. Oke, saya punya 2 exercises. Yang pertama adalah kalau saya punya investasi di 1000 dilakukan di 1 Januari tahun 96. Ini bukan 8, tapi ini berdasarkan jadi kalau saya gunakan tabel yang ada di sini begitu ya, kemudian Anda gunakan untuk mencari bunga yang diterima dari tahun 99 sampai 2001 itu berapa, dengan asumsi bahwa dia masuknya itu tahun 96. Kemudian exercise yang kedua itu adalah dengan menggunakan tabel yang sama, Anda diminta untuk menghitung suku bunga yang
digunakan di tahun 2000 untuk deposit yang dilakukan di tahun 94 sampai 2000. Kemudian Anda diminta untuk mencari new money rates yang diberikan untuk investasi tahun pertama, untuk investasi yang dilakukan di tahun 92 sampai 2001. Oke. Ini ada di Elok juga, silakan nanti Anda kerjakan, kemudian nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan sesi berikutnya. Salam.